Seorang wanita ditemukan tewas dimutilasi di sebuah penginapan di Sleman, Yogyakarta. Jemaah Tarekat Naksabandia di Padang, Sumatera Barat malam tadi mulai menggelar sholat tarawih. Tak terima diberhentikan, seorang wisatawan asing terlibat adu fisik dengan pecalang di Kuta, Bali. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi dari razia tempat hiburan malam dan kamar indekos jelang Ramadan yang mulai marak digelar di sejumlah daerahnya. Razia tempat hiburan malam di sejumlah lokasi digelar petugas dari Polresta Mamuju, Sulawesi Barat. Satu persatu ruang karaoke digeledah dan mendapati pengunjung tengah menikmati hiburan di dalam ruangan. Selain identitas, barang bawaan pengunjung turut diperiksa. Tak hanya merazia tempat hiburan malam, razia juga menyasar lokasi penginapan yang dihuni oleh puluhan remaja. Di lokasi ini petugas mendapati muda-mudi berada dalam satu kamar. Beberapa di antaranya mabuk usai mengkonsumsi obat terlarang. Oleh petugas, seluruh penghuni penginapan menjalani tes urin dan 3 di antaranya positif narkoba. Ada satu orang wanita, kemudian 2 orang laki-laki. Kami amankan untuk sementara dalam keadaan mabuk berat. Sementara kami ambil bahan keterangannya, kemudian nanti kami akan melakukan pengembangan. Selain berdasarkan laporan razia gabungan jelang bulan Ramadan digelar petugas Satpol PP di Ngawi, Jawa Timur. Petugas merazia sejumlah tempat kos dan mendapati 2 pelajar SMA berada di dalam kamar. Kedua pelajar mengaku sedang membolos. Di lokasi lainnya, petugas juga memergoki sejumlah pasangan yang belum menikah. Bahkan ada yang bersembunyi di kamar mandi dan lama dibujuk petugas. Mereka yang terjaring kemudian dibawa ke kantor Satpol PP. Sementara para pemilik tempat kos diancam akan diberi sanksi jika kembali mengabaikan aturan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di Purwakarta, Jawa Barat, polisi menggerebek toko miras berkedok toko sepatu. Sementara di Jakarta, polisi menggerebek gudang penyimpanan miras di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Sebuah toko sepatu di Kecamatan Pesawahan, Purwakarta, Jawa Barat digerebek polisi usai diketahui menjual minuman keras kepada pelanggannya. Penggerebekan berawal atas adanya laporan warga kepada polisi. Di lokasi, polisi mendapati puluhan botol miras masih tersegel yang tersimpan di dalam kardus. Puluhan botol miras disembunyikan di bawah rak sepatu dan ditutup kain di sebuah ruangan. Untuk barang bukti, puluhan botol miras kemudian dibawa ke kantor Polsek Pesawahan. Kita mendapati toko sepatu yang menjual miras. Berapa banyak Pak yang didapat? Jumlah yang dapat kita sita 36 arak kecil, 12 kawah hijau, kemudian 7 arak besar, dan 5 anggur merah. Dari hasil pemeriksaan, pemilik toko sepatu sengaja menyimpan miras di toko sepatu untuk mengelabui petugas. Razia akan terus digelar jelang masuknya bulan suci Ramadan. Sementara itu, sebuah toko dijadikan gudang di kawasan Palmerah, Jakarta Barat digerebek polisi. Di dalam toko, polisi mendapati ratusan miras yang tersimpan di dalam kardus. Ratusan miras ini diketahui tidak memiliki izin edar dari pemiliknya. Dalam penggerebekan ini, petugas menyita 572 botol miras dari berbagai merek dan kadar alkohol tinggi. Tadi kita mengamankan beberapa miras di 4 titik ya, dan kita sudah mengamankan sekitar 600 botol miras.
ilegal. Untuk penjualnya sendiri diamankan juga nggak Pak? Ya, besok kita akan undang untuk diminta keterangan. Ya. Selain berkat laporan warga, razia miras digelar jelang masuknya bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Dari Jakarta dan Purwakarta, Rizky Falufi, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan tewas mengenaskan setelah dibunuh istri, anak, dan menantu. Ya, pemirsa, ketiga pelaku diduga sakit hati karena sering dimaki dan dianiaya oleh korban. Polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang lansia yang ternyata anggota keluarganya sendiri. Warga Desa Jut 2, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ini digelandang ke Mapores Musi Banyuasin. Dari ketiga pelaku, Ferdi menantu korban berperan menganiaya mertuanya dengan senjata tajam. Aksi pelaku juga dibantu istri korban, Neni, dan anak kandung korban, Francisca. Pelaku mengaku menghabisi nyawa mertuanya lantaran kesal. Istrinya sering dimarahi korban, bahkan ibu mertuanya juga sering dianiaya dan diselingkuhi korban. Ketiga pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Karena sudah 1 tahun hampir saya sudah mengundang masa sakit hati. Kalau istri saya dan sering dimarahi karena sering main tangan di istri. Kalau dari hasil pemeriksaan karena sakit hati saja, karena korban ini sering melakukan KDRT terhadap istrinya, yaitu dalam hal ini ibu dari pelaku. Jasad korban sebelumnya dibuang pelaku di bawah jembatan Mangunjaya, Kecamatan Babat Tomang, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pensiunan polisi ditemukan tewas di salah satu kamar hotel di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Penyebab kematian masih didalami karena tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan. Para penghuni dan resepsionis hotel digegerkan dengan tewasnya seorang pria di salah satu kamar hotel di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Korban tewas dengan posisi terlentang memakai kaos dan celana pendek. Dari identitas yang didapat, korban adalah pensiunan polisi bernama Sukardi, berusia 67 tahun, warga Bringkang, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Tidak ditemukan obat yang mencurigakan, hanya minyak kayu putih yang tergeletak di meja. Masuk sekitar pukul 1, kemudian ditemukan oleh petugas yang di penginapan ini, kemudian dilaporkan ke kami. Apakah ditemukan pasangan dan saat ditemukan saat meninggal dunia itu? Sementara masih belum kita pastikan seperti itu. Korban dievakuasi dan dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto untuk dilakukan otopsi. Penyebab kematian dan bersama siapa korban di dalam kamar masih dalam penyidikan oleh Polsek Pungging. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas di sebuah penginapan di Sleman, Yogyakarta. Saat ditemukan, kondisi korban telah termutilasi di ruang kamar mandi. Polisi pun kini telah mengantongi identitas terduga pelaku pembunuhan. Kasus dugaan mutilasi menggemparkan warga Sleman, Yogyakarta. Seorang wanita ditemukan tewas dalam kondisi termutilasi di sebuah wisma di kawasan Pakem, Sleman. Korban diketahui berinisial AI, berusia 34 tahun, warga Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Saat ditemukan, tubuh korban terpotong menjadi beberapa bagian di dalam kamar mandi wisma. Polda DIY hingga kini masih memburu pelaku pembunuhan disertai mutilasi. Polisi mengungkapkan sudah mengantongi identitas pelaku dari KTP pelaku yang tertinggal di resepsionis hotel. Pelaku pun saat ini sedang diburu tim gabungan dari Polda DIY bersama Polresta Sleman. Yang sudah kami lakukan adalah yang pertama kita melakukan cek dan olah TKP, kemudian kita melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan visum dan otopsi. Untuk saat ini kasus masih dalam investigasi dan ditangani oleh tim gabungan Ditreskrim Polda DIY, Polresta Sleman dan juga Polsek Pakem. Untuk saat ini pelaku masih dalam tahap penyelidikan.
Sebelumnya, wanita berinisial AI berusia 34 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tubuh terpotong menjadi beberapa bagian. Korban sendiri merupakan warga Patehan, Keraton, Kota Yogyakarta, dan sudah dimakamkan pada Senin sore. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Atlet muda bulu tangkis nasional Syabda Perkasa Belawa yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas di tol Pemalang Batang dimakamkan di kampung halamannya.